Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Reza Mulyana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang anggaran persediaan. Yang pertama, mulai dari pengertian. Adapun persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi ataupun perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Sedangkan anggaran persediaan atau inventory budget ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Nah, selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis anggaran persediaan. Nah, yang pertama yaitu ada anggaran persediaan material. Nah, dalam anggaran ini yang akan direncanakan adalah berapa nilai persediaan material untuk setiap akhir periode. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan material itu yakni jumlah material yang tersedia dan harga beli material persatuan. Kemudian yang kedua yaitu adalah anggaran persediaan barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini merupakan material yang telah diproses tetapi belum selesai, sehingga masih memerlukan proses lebih lanjut. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai persediaan barang dalam proses akan tergantung pada jumlah barang dalam proses, kemudian tingkat penyelesaian produk, dan tarif biaya produksi. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi ini diperlukan untuk melayani penjualan yang tidak direncanakan atau penjualan non-reguler. Bila persediaan barang jadi tidak mencukupi, maka konsumen kemungkinan akan membeli produk merek lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya nilai persediaan barang jadi adalah unit persediaan dan metode penentuan harga pokok. Nah, yang selanjutnya yaitu data dan informasi penyusunan anggaran persediaan. Dan di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama satu periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Kemudian yang kedua yaitu ada fasilitas penyimpanan yang tersedia, kemudian ada modal kerja yang tersedia, selanjutnya biaya simpan barang atau yang kita sebut dengan carrying cost, kemudian ada risiko simpan barang, ada tingkat perputaran barang atau bisa disebut dengan inventory turnover di waktu-waktu yang lalu. Kemudian ada lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penilaian persediaan. Nah, pada metode ini ada 3 yang dipakai, yaitu FIFO, kemudian LIFO, dan yang ketiga ada moving average. Nah, yang pertama itu ada FIFO. Jadi FIFO ini merupakan barang masuk atau dibeli lebih awal, dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Akibatnya sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dikeluarkan lebih akhir. Nah, kemudian yang LIFO itu barang yang masuk atau dibeli lebih akhir, dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Akibatnya sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Kemudian ada moving average. Nah, yang ketiga ini barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Akibatnya sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut.
Kemudian yaitu biaya-biaya persediaan. Nah, di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Nah, biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory atau persediaan rata-rata. Dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Nah, kemudian yang kedua itu ada biaya pemesanan atau ordering cost. Nah, yang kedua ini atau ordering cost ini adalah biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan, yang terdiri dari biaya selama proses pemesanan, kemudian biaya pengiriman pesanan, ada biaya penerimaan barang yang dipesan, dan biaya-biaya processing pembayaran. Nah, yang ketiga ada biaya pemesanan atau ordering cost. Nah, biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Nah, biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi kuantitas pesanan ekonomis atau disingkat dengan KPE. Nah, kuantitas pesanan ekonomis ini adalah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau jumlah pembelian atau belian yang optimal. Rumus KPE itu 2 kali KST kali S dibagi dengan HST kali I. Selanjutnya, misalkan kuantitas standar bahan baku berupa kedelai untuk pembuatan kecap selama tahun 2016 sebanyak 364 ons atau KST. Harga standar bahan baku berupa kedelai per ons Rp 160 HST. Biaya pesan setiap kali pesan Rp 728 S. Kemudian biaya penyimpanan bahan baku di gudang 40%. Maka perhitungan kuantitas pesanan ekonomisnya adalah di sini KPE 2 kali 364 kali 728 dibagi 160 kali 0,40 sama dengan 8281 yang sama dengan yaitu 91 ons. Berarti pembelian paling ekonomis setiap kali pesan yaitu sebesar 91 ons kedelai. Kemudian yang selanjutnya merupakan penjelasan. Nah, bila dalam setahun diperlukan kedelai sebanyak 364 ons, maka dalam setahun dilakukan 4 kali pesan 364 dibagi 91 dan pemesanan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kebutuhan kedelai 364 ons dapat dilakukan dengan cara yang pertama bisa 2 kali pesan dan setiap kali dengan jumlah 182 ons. Kemudian ada 4 kali pesan yang hasilnya 91 ons, kemudian bisa 7 kali pesan dan setiap kali sama dengan 52 ons. Namun menurut data yang ekonomis itu lebih ke 4 kali pesan sehingga 91 ons itu adalah yang paling ekonomis. Nah, barangkali itu penjelasan sedikit mengenai anggaran persediaan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, karena ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.